Episode dimulai dengan Sanjay mengatakan Arti akan tinggal bersamaku di kamar ini. Arti datang dan bertanya pada Durga, apakah ia siap kalah dalam lomba? Karena ia telah kalah dari kehidupan pribadi sebelumnya. Sanjay mengatakan, aku telah mengatakan pada Durga bahwa aku akan menikahi Arti setelah kami bercerai. Gayatri pun mengucapkan terima kasih karena telah mendapatkan menantu yang sebenarnya di sini. Jika Durga tidak mempermainkan permainan ini, Arti akan berada di sini sebelumnya. Ia pun mendapat telepon dan mengatakan, aku akan datang. Arti mencium pipinya dan mengirimnya. Durga marah. Arti menghentikan Durga dan mengatakan, kau tidak berhak atas Sanjay dan kamarnya. Durga bilang, aku punya hak sampai pernikahan ini utuh. Kami belum bercerai. Aku yang menghancurkan impianmu. Arti pun berpendapat. Durga berpikir, aku berjanji bahwa kalian akan meninggalkan kamar ini sendiri. Yaspal pun akhirnya mendapatkan uang dari toko perhiasan. Dia pergi. Sanjay menghentikan mobil dan mengikutinya. Yaspal pun datang untuk menemui pria itu. Ia bilang, aku sudah mengatur uangnya. Dia melemparkan uang padanya dan memarahi dengan buruk. Pria itu menghentikan dan mengejek Yaspal. Yaspal pun marah dan menamparnya. Dia mengatakan, jangan berharap lebih dari saya. Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak takut padamu sekarang. Pria itu berdebat dengan Yaspal dan meminta bagiannya. Yaspal menegurnya. Durga memanggil temannya dan menceritakan rencananya. Dia memintanya berpikir lagi. Dia bilang, iya, lakukan ini dengan cepat. Pria itu pun mendorong Yaspal dan mengancamnya akan membeberkan semua rahasia itu. Sanjay memandang dan berpikir apa yang orang ingin tahu. Mengapa dia memeras Yaspal? Pria itu meminta Yaspal agar tidak memancing amarahnya. Yaspal pun meminta Sudhir, lelaki yang memeras Yaspal, dan memintanya untuk melupakan masa lalunya. Sudhir berkata, aku suka dengan cara ini. Juga kau bisa mendapatkan yang kau bisa mendapatkan lebih banyak untukku. Yaspal bilang, aku tidak punya uang. Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Pria itu bersikeras dan memintanya untuk berpikir dengan baik. Yaspal pergi. Gayatri melihat polisi di depan pintu dan bertanya, apakah kau siap datang tanpa memberitahu alasannya? Inspektur mengatakan, kami mendapatkan keluhan keluarga Anda. Dia bertanya, apa yang kami lakukan? Aku akan mengirim pengacaraku. Kau bisa pergi. Dia memintanya untuk memanggil Sanjay. Dia khawatir. Ana pernah meminta Yaspal untuk memberi sesuatu kepada Sudhir. Tetapi, hentikan dia juga. Sudhir memanggilnya dan memintanya. Untuk memberikan uang di malamnya. Kalau tidak, dia akan menceritakan semuanya kepada mertua Durga. Dia menangis dan memintanya untuk menghentikannya. Yaspal bilang itu tidak mungkin. Dia pun melihat pisau buah dan mengambilnya. Yaspal bilang, aku tidak akan membiarkan Sudhir melakukannya. Dia pergi. Gayatri bertanya, siapa yang telah berani mengadukan putraku? Durga mengatakan, siapa yang melakukan ini? Karena dia telah menipu saya dengan berselingkuh.
Yaspal datang ke tempat Sudir dan berpikir aku akan membunuhnya untuk menghentikannya. Yaspal akan membunuh Sudir. Sanjay memegang tangannya dan tersenyum. Yaspal kaget. Gayatri bilang, kau telah menipu kami surga. Durga mengatakan, Sanjay yang telah menipumu. Dengan cara berselingkuh, aku tidak akan bisa mentoleransi ini. Dia meminta inspektur untuk masuk. Gayatri pun bercerita tentang anggota keluarganya. Dia bertanya, di mana Sanjay? Ia pun berbohong kepada inspektur. Polisi mencari Sanjay di rumah. Yaspal bertanya, bagaimana kau bisa datang ke sini? Sanjay yang mengatakan kalau ingin menyembunyikan rahasia itu. Sekarang aku juga tahu itu. Apakah kau melupakan Sudir? Kau datang ke sini untuk membunuhnya. Aku telah mendengar kau bicara dengan Sudir. Aku telah mendengarnya. Rahasiamu telah keluar di depanku. Dia ingat, dia memukuli Sudir dan membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Dia bilang, aku sudah tahu sekarang. Yaspal mulai menangis dan memintanya untuk menjaga permusuhan pribadi dari rahasia ini. Kalau tidak, maka keluarganya yang akan hancur. Polisi pun menemukan Arti di kamarnya. Dia membantu kami sangat miskin. Oh, dia pembantu kami. Dia sangat miskin, jadi makanya dia tinggal di rumah orang lain. Polisi pun tertawa dan Durga mengatakan, kami mendukungnya. Dia menghina Arti dan memintanya untuk membersihkan kamar. Sanjay pun meminta Yaspal untuk tidak memohon padanya. Dia tidak akan mengatakan apapun kepada siapapun. Ia mengatakan, jangan khawatir untuk Sudir, karena aku telah memberinya uang. Dia tidak akan menyusahkanmu sekarang. Itu adalah janjiku. Aku telah membantumu, maka kau yang harus membantuku sekarang. Aku tidak akan mengatakan ini kepada Durga. Kau harus melakukan seperti apa yang aku katakan. Beritahu Durga untuk menerima kebohongannya dan memberitahu semua orang bahwa operasi penyengat adalah rencananya. Yaspal kaget. Sanjay ingin membuat Yaspal untuk menyuruh Durga mengatakan bahwa Durga itu membohongi keluarganya, bahwa Durga itu sudah memfitnah keluarganya. Padahal sama sekali itu tidak benar. Yaspal kaget. Karena itu berarti harus berjuang lagi dan malah menghilangkan rasa hormatnya lagi. Durga pun membuat Arti menyapu kamarnya. Yaspal memberitahu inspektur tentang tas gadis itu. Dia memintanya untuk mendapatkan bukti nyata terhadap Sanjay. Dia pun mengambil tas dalam tahanan. Polisi pergi. Arti dan Gayatri marah pada Durga. Durga memperingatkan Arti dan memintanya untuk tidak menggantikan posisinya sampai perceraian terjadi. Gayatri mengangkat tangannya, tetapi Durga menghentikannya dan berbalik mengancamnya bahwa dia akan mengajukan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap dirinya. Dia bilang, aku bisa melakukan apa saja untuk cintaku. Aku tidak akan meninggalkan Sanjay dan Arti. Arti mengatakan, Sanjay yang memanggilku ke sini karena dia ingin bersamaku. Durga bilang, aku tahu segalanya. Dia akan dihukum. Kau juga akan menghadapi ini jika kau tinggal di sini. Gayatri pun membawa Arti bersamanya. Durga berpikir Sanjay telah pulang. Dia melihat Yaspal. Annapurna menangis dan berdoa kepada Tuhan. Pak Rana melihatnya. Dia melindunginya. Dia berpikir mengapa dia terlihat khawatir. Durga pun
membuat Yaspal duduk. Dia bertanya, "Ada apa? Apakah ayah baik-baik saja?" Dia bilang, "Iya, tapi ayah harus berbicara denganmu." Dia bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa ayah terlihat ragu-ragu?" Dia berpikir bagaimana caranya untuk memberitahu Durga karena telah melakukan kesalahan palsu di kepalanya.